Saya sedang melakukan perjalanan dari Wonosobo menuju Majenang. Tapi sekilas di WA saya ada satu pertanyaan dari seorang mahasiswa di Malang dulu. Beliau bertanya, kenapa agama ini kok berbeda-beda? Padahal sumbernya adalah dari satu Tuhan yang sama. Kita akan jawab, dan tentu saja ini bukan jawaban final. Yang harus kita samakan adalah bahwa kemajuan manusia itu bertahap dari masa-masa primitif berkembang hingga ke masa-masa yang modern seperti sekarang ini. Pada dasarnya, agama adalah membimbing manusia dari masa yang begitu sederhana sampai kepada masa yang modern sekarang ini. Kalau kita melihat dari kenyataan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan aturan agama sesuai dengan kondisi manusia. Dan kita ketahui bahwa agama-agama yang datang sebelum Islam itu merupakan agama-agama yang bersifat lokal. Tidak ada satupun agama sebelum Islam yang mendeklarasikan diri sebagai agama universal. Nah, dan mereka satu sama lain memiliki batas waktu tertentu. Tetapi yang harus kita pahami bahwa ada ajaran dari agama-agama yang dahulu hingga sekarang ini yang sama, yakni mengajarkan tentang mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembahan kepada Tuhan yang sama itu menjadi benang merah dari setiap agama-agama yang datang ke dunia ini, terutama agama-agama samawi. Nah, jadi pada dasarnya bukan agama itu berbeda-beda, tetapi agama itu datang atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai zamannya, sesuai kebutuhan pada masanya. Tetapi yang harus kita ingat tadi satu, bahwa ada ajaran agama yang bersifat sama, yakni menyembah kepada Tuhan yang sama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh diperiksa di dalam Al-Quran dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, nabi yang terus berdatangan, itu mengajarkan hal yang sama, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk penyembahan praktiknya seperti apa, itu sesuai dengan kebutuhan pada zamannya. Ini yang pertama. Tetapi karena tadi saya sebutkan bahwa setiap agama ini memiliki masa waktunya tertentu, maka keberlangsungan syariat agamanya juga tidak bersifat abadi, melainkan terus ya disempurnakan sampai kepada bentuknya yang paling akhir. Bisa dianalogikan bahwa seperti sekolah SD misalnya, ada kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, adalah bentuk ketidakadilan Tuhan kalau pelajaran kelas 6 diberikan kepada kelas 1. Itu ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga demikian. Tidak mungkin ajaran agama yang bentuknya paling sempurna diberikan kepada umat yang dalam kondisi sederhana. Saya kira ini pemahaman yang cukup mudah untuk kita pahami bahwa demikianlah agama itu. Yang kedua, kenapa sekarang ini dari setiap agama nampak berbeda-beda? Padahal yang diajarkan sama adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jawabannya adalah agama-agama yang datang terdahulu karena memiliki batas waktu tertentu, maka tidak ada lagi pemeliharaan yang bersifat kontinu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Sehingga kemudian terjadi penyelewengan-penyelewengan atau penyimpangan-penyimpangan yang kemudian bisa saja sangat berbeda dari ajaran pada awalnya. Misalnya saja di dalam agama-agama tertentu, Allah kan mengajarkan menyembah Tuhan yang sama. Tetapi pada prakteknya, karena terjadi penyimpangan-penyimpangan itu, maka bergeser. Jadi menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergeseran-pergeseran itulah yang kemudian membuat agama yang satu dengan agama yang lain itu makin menjauh. Dan bahkan pada titik tertentu nampak seolah bertentangan sama sekali. Inilah yang kemudian terjadi. Ya, bahwa agama-agama terdahulu karena tidak ada lagi pemeliharaan, maka lama-kelamaan bergeser. Seperti kita lihat air sungai ini, saya yakin dari sumbernya, dari hulunya adalah jernih. Tetapi karena melewati berbagai daerah, berbatu, berlumpur, kemudian tanah, kotoran dan lain sebagainya, sampai ke hilir ini tidak sebening apa yang ada di hulu. Karena bercampur berbagai material dan bahan-bahan lain. Sehingga sampai ke sini menjadi butek. Demikian juga ajaran agama dari sumbernya itu pasti jernih dan mengajarkan satu hal, yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memberikan peraturan-peraturan hidup yang pada dasarnya menyelamatkan mereka dari hal-hal yang buruk sesuai keperluan zamannya. Saya kira ini jawaban yang paling logis menurut hemat saya mengenai kenapa sekarang ini agama nampak seolah-olah berbeda-beda. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman.